Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan semoga pandemi ini bisa berakhir dengan cepat dan kita kembali ke kelas dalam keadaan yang sehat pula. Dan kita akan kembali ke kelas kembali, belajar seperti biasa, bertatap muka, penuh dengan canda dan tawa insya Allah. Oke. Minggu kemarin Mister memberikan materi tentang apa itu rumus 5W1H, yaitu rumus what, when, where, why, who, and how, dan apa, di mana, mengapa, untuk apa, siapa, dan bagaimana. Rumus itu digunakan untuk apa? Kemarin Mister jelaskan banyak hal. Fungsi rumus tersebut digunakan pada tempat-tempatnya. Nah, pada kesempatan kali ini Mister mau mengasihkan materi 5W1H untuk mencari informasi sejarah, untuk mencari informasi pada buku sejarah atau pada artikel sejarah. Sebelumnya Mister akan bacakan terlebih dahulu sebuah artikel sejarah. Oke, kita bacakan dulu ya. Sejarah kemerdekaan Indonesia. Indonesia memiliki sejarah penting yang melekat dan tidak dapat hilang begitu saja dari benak bangsa Indonesia. Bahkan sejarah menjadi mata pelajaran yang harus dipahami bagi pelajar Indonesia. Penjajahan yang terjadi akibat kedatangan bangsa asing di masa lampau telah berhasil menciptakan sebuah sejarah dan kisah bagi rakyat Indonesia yang diingat, dikenang, dan dipelajari. Sejarah kemerdekaan Indonesia menjadi salah satu bahan ilmu pengetahuan dengan berbagai pelajaran hidup yang perlu kita teladani, seperti sikap patriotisme, cinta tanah air, dan rela berkorban dari para pejuang yang gugur. Meski menjadi salah satu kenangan yang pahit, namun dengan adanya masa penjajahan di Indonesia telah berhasil melahirkan generasi yang penuh dengan semangat perjuangan. Sebelum meraih kemerdekaan, rakyat Indonesia dan para tokoh pejuang Indonesia telah melalui satu fase sulit dan bersusah payah melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah. Tidak hanya hitung hari, namun ratusan tahun. Banyak tokoh perjuangan dan rakyat Indonesia yang gugur dalam usaha merebut kemerdekaan. Beberapa peristiwa penting yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Sebagai sejarah proklamasi kemerdekaan. 1. Sejarah proklamasi kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan mengisi salah satu sejarah kemerdekaan Indonesia yang sangat penting. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum peristiwa ini terjadi, para tokoh proklamator dan rakyat Indonesia telah melalui proses panjang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Sehari setelah peristiwa tersebut, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai langkah mempertegas keinginan dan tujuan meraih kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus, Sekutu menjatuhkan bom atom untuk kedua kalinya di kota Nagasaki dan berhasil memukul mundur Jepang dari Indonesia. Jepang menyerah pada Sekutu secara resmi pada tanggal 14 Agustus 1945 dan dimanfaatkan oleh para tokoh pejuang Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Para tokoh Indonesia seperti Soekarno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Widjodiningrat berangkat ke Dalat, Saigon, Vietnam untuk menemui Marsekal Terauchi. Para tokoh perjuangan kemerdekaan melakukan persiapan kemerdekaan. Para tokoh perjuangan dan rakyat Indonesia mengingatkan bahwa kemerdekaan yang diraih bukan hadiah dari Jepang, namun perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, dini hari, Insinyur Soekarno dan Hatta
beserta Fatmawati dan Guntur putra Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok untuk menghadiri segala macam bentuk bujukan Jepang yang dapat mempengaruhi keyakinan Soekarno-Hatta dan menggagalkan terlaksananya proklamasi kemerdekaan. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subardjo melakukan perundingan dan berusaha membujuk golongan muda untuk tidak tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan. Beliau setuju bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diselenggarakan di Jakarta. Yang ketiga ada peristiwa perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Perundingan mengenai naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di rumah Laksamana Maida pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Bung Hatta, Ahmad Subardjo, dan disaksikan oleh tokoh golongan muda yaitu Sukarni, BM, Diah, Sudiro, Sayuti Melik. Setelah selesai merumuskan teks proklamasi dan disepakati oleh para tokoh yang hadir, naskah diketik oleh Suyuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada rencana awal, pelaksanaan pembacaan teks proklamasi akan diadakan di lapangan Ikada. Namun dengan segala pertimbangan dan alasan keamanan ketertiban akhirnya diputuskan untuk dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 58 Jakarta yang merupakan kediaman Insinyur Soekarno. Peristiwa keempat, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perundingan dalam penyusunan naskah proklamasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh golongan tua dan muda berlangsung mulai pukul 2 dini hari sampai 4 pagi dan dilaksanakan di ruangan makan kediaman Laksamana Maida. Susunan teks proklamasi ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno yang kemudian diketik oleh salah satu tokoh yang hadir dalam perundingan yaitu Sayuti Melik. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Insinyur Soekarno pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Peristiwa pembacaan teks naskah proklamasi ini dihadiri oleh Suwiwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodipdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai dengan pembacaan teks dan disambung dengan pidato Insinyur Soekarno serta sambutan dari Suwiryo dan Dr. Muwardi yang pada saat itu menjabat sebagai wali kota. Pada awalnya, petugas pengibar bendera adalah Trimurti, namun ia menolak karena menurutnya petugas pengibar bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Pengibaran bendera akhirnya diputuskan untuk dilakukan oleh Latif Hadradingrat dan Suhadi. Bendera Sang Saka Merah Putih dijahit tangan oleh Fatmawati, istri Soekarno. Pengibaran bendera diiringi lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Sehari setelah peristiwa pembacaan teks proklamasi, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengambil keputusan untuk mengesahkan dan menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Indonesia secara resmi telah menjadi negara yang merdeka dan dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, serta menjadi hari ditetapkannya Insinyur Soekarno sebagai Presiden Negara Republik Indonesia yang pertama dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Dari peristiwa perjalanan panjang meraih kemerdekaan, Anda tentu sangat tahu bagaimana kerasnya perjuangan yang harus ditempuh para pejuang masa itu. Rentetan peristiwa dan tragedi masa-masa sebelum kemerdekaan dapat dijadikan salah satu potret betapa gigihnya mereka, para tokoh dan rakyat Indonesia saat itu dalam merebut dan meraih kemerdekaan. Nah, ini adalah teks yang cukup panjang tentang sejarah. Jadi dari teks yang tadi bisa kita tanyakan tentang apa? Kita buat pertanyaan 5W1-nya dulu. Kita buat pertanyaan dulu. Oke. Di sini Mister bertanya, apa yang sedang dibahas dalam naskah tersebut? Pertanyaannya adalah, apa yang dibahas dalam naskah tersebut? Jawabannya adalah, kita cari.
Ternyata jawabannya adalah teks tersebut menceritakan tentang peristiwa sejarah kemerdekaan Indonesia, di mana sebelum meraih kemerdekaan, rakyat Indonesia dan para tokoh itu merebut kemerdekaan dengan susah payah. Dan teks ini pula menceritakan tentang runtutan sejarah, tentang bagaimana negara Indonesia bisa berdiri, dari mulai berdirinya BPUPKI sampai PPKI mencetuskan tentang rumusan dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu pertanyaan apa? Kemudian pertanyaan di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Di mana peristiwa pembacaan proklamasi terjadi? Jawabannya adalah pembacaan proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepatnya rumah Insinyur Soekarno. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang merupakan kediaman Insinyur Soekarno. Nah, itu jawabannya. Kemudian kapan terjadinya pembacaan proklamasi? Jawabannya adalah tanggal 17 Agustus 1945. Dan pertanyaan berikutnya, kapan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan ini dirumuskan? Maka jawabannya di dalam teks tersebut, perundingan dalam menyusun naskah proklamasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh golongan tua dan muda berlangsung mulai pukul 2.00 dini hari sampai pukul 04.00 waktu Indonesia Barat dan dilaksanakan di ruang makan kediaman Laksamana Maeda. Ini perumusannya. Kemudian susunan teks proklamasi ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno yang kemudian diketik oleh salah satu tokoh yang hadir dalam perundingan, yaitu Sayuti Melik. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno. Nah, jadi jika pertanyaannya tadi kapan, berarti berkenaan dengan runtutan kejadian, waktu kejadian. Kalau pertanyaan tadi apa, berkaitan tentang tema besar dari teks tersebut apa, atau berkaitan dengan hal-hal apa yang sedang dibahas. Kalau berkaitan dengan di mana, maka berkaitan dengan tempatnya di mana. Kalau tadi kan di kediaman Insinyur Soekarno pembacaannya. Kalau misalnya proklamasinya itu dilakukan di alamat mana? Jalannya dikatakan tempatnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itu itu adalah alamat. Pertanyaan yang bentuknya di mana. Jika pertanyaan di mana, pasti jawabannya adalah tempat atau lokasi. Maka jawabannya adalah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu tadi pertanyaan apa, di mana, kapan, kemudian siapa. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Di sini dijelaskan yang membaca teks proklamasi adalah Soekarno. Pertanyaan berikutnya, siapa saja yang hadir ketika teks proklamasi itu dirumuskan? Jawabannya adalah acara dimulai dengan pembacaan teks dan disambung dengan pidato oleh Insinyur Soekarno serta sambutan dari Suwiryo dan Dr. Wuhardi yang pada saat itu menjabat sebagai wali kota. Jadi yang hadir di sini, bentar Mister carikan. Yang hadir di sini nah ini. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo dan dilaksanakan oleh tokoh golongan muda, yaitu Sukarmi, BM, Diah, Sudiryo dan Sayuti Melik. Nah, itu adalah tokoh-tokohnya. Jika ditanya siapa saja yang merumuskan atau yang ada pada saat perumusan teks proklamasi itu dilakukan. Jika pertanyaan siapa, pasti berkaitan dengan tokoh. Untuk apa? Apa, di mana, kapan, siapa, untuk apa? Pertanyaan itu untuk apa teks proklamasi itu dibuat, misalnya 3 pertanyaan seperti itu. Maka jawabannya adalah teks proklamasi itu dibuat untuk mempercepat atau mengukuhkan atau memperkuat argumen bahwa kita itu sudah merdeka, bahwa kita sudah memproklamasikan kemerdekaan kita, tidak ada negara lain yang
bisa mengganggu negara Indonesia, kedaulatan negara ini. Makanya teks proklamasi itu dibuat. Nah, itu jika kita ingin pertanyakan untuk apa. Lalu bagaimana proses runtutan kejadiannya. Nah, yang seperti yang Mister bacakan tadi dari awal hingga akhir itu adalah runtutan kejadiannya sesuai dengan teks tersebut. Jadi bisa Mister simpulkan bahwa runtutan kejadiannya pertama mulai dari pencetusan pertama itu dari kejadian Rengas Dengklok dulu. Perundingan Rengas Dengklok. Setelah perundingan Rengas Dengklok, lalu ada perumusan naskah proklamasi. Setelah perumusan naskah proklamasi ada pembacaan teks proklamasi. Setelah pembacaan, sampai situ dulu, sampai pembacaan dulu. Nah, jadi proses kemerdekaan Indonesia dari pertama dari perjanjian Rengas Dengklok, kemudian ada perumusan naskah proklamasi. Setelah itu ada perumusan pembacaan. Nah, setelah itu mungkin ada lagi tahap-tahap lain yang berdasarkan teks berita tersebut, teks sejarah tersebut. Nah, ini tadi adalah fungsi dari teks sejarah jika ditinjau dari pertanyaan 5W1H. Jadi pertanyaan 5W1H ini bisa dijadikan sebagai rumusan atau rumus untuk mendapatkan informasi dari sebuah buku teks atau buku sejarah. Nah, mungkin itu dulu yang bisa Mister sampaikan. Silahkan kalian aplikasikan materi ini di dalam kehidupan kalian di rumah. Misalnya kalian sedang membaca buku sejarah perjalanan Nabi, misalnya Sirah Nabawiyah. Misalnya kalian belajar tentang Sirah Nabawiyah, kalian membaca buku Sirah Nabawiyah, kalian gunakan pertanyaan 5W1H ini untuk mendapatkan informasi dari Sirah Nabawiyah. Kalian gunakan pertanyaan 5W1H ini untuk mencari informasi dari sebuah buku yang sedang kalian baca. Silahkan kalian praktekkan ilmu ini. Tidak usah menunggu Mister memberikan tugas, nggak usah, langsung praktekkan saja. Oke, silahkan kalian tulis pertanyaan kalian. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti mungkin bisa Mister tanggapi. Atau jika tidak ada pertanyaan silahkan like video ini. Oke, mungkin itu dulu dari Mister. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kekeliruan dalam berbicara. Semata-mata itu dari Mister pribadi. Jika ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini dulu Mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.